Sword of Coming, episode 241. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Wang Yiran memasang ekspresi serius saat ia berbalik dan melompat ke pagar paviliun tepi air. Ia tak sempat menghadapi kerabat perempuannya yang ketakutan di paviliun, dan ia pun bergegas menuju kolam untuk menjemput putrinya yang kalah. Tuan muda Villa Swartwater Villa tidak gentar, dan cendekiawan muda yang mengayunkan kipasnya mendecak lidahnya dengan heran dan berkata, "Aku tidak menyangka dia ternyata seorang seniman bela diri ulung yang menyembunyikan kekuatan aslinya." Cendekiawan muda itu menutup kipas lipatnya dengan suara berderak sebelum memfokuskan pandangannya pada pemuda yang semakin menghilang di kejauhan. Pemuda dengan kotak pedang di punggungnya ini jelas seorang Grandmaster yang lebih rendah di tingkat keempat seni bela diri. Mungkinkah dia murid terakhir Dewa Pedang Negeri Pakaian Warna-Warni? Namun, dunia kultivasi itu berbahaya dan gurunya telah dibunuh dengan kejam di gunung, jadi dia terpaksa menyamar sebagai kultivator keliling dari negeri lain. Apakah dia pergi jauh untuk menghindari bahaya? Kalau tidak, siapa yang bisa membesarkan seorang jenius bela diri semudah itu? Dia telah mencapai tahap Grandmaster bahkan lebih awal dari Song Fengshan. Istri Song Fengshan, seorang wanita muda yang cantik dan berwajah saleh, tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan suara lembut, apakah Sanhu akan baik-baik saja? Song Fengshan diam-diam membelai gagang pedangnya, air luas, dengan ibu jarinya. Ia tersenyum dan tetap diam. Cendekiawan muda itu tersenyum tipis dan menjelaskan, "Tenang saja, Nyonya. Lady Wang tidak dalam bahaya, dan beliau juga tidak terluka parah." Pemuda itu menggunakan teknik yang cerdik, dan ia hanya menggunakan kekuatan eksternal aura tinjunya untuk membuat Lady Wang pingsan. Nyonya Wang hanya menderita beberapa luka luar yang tidak akan memengaruhi fisik maupun jiwanya. Pemuda itu menahan diri di saat yang tepat. Saya yakin dia mengindahkan nasihat Master Villa Wang, seseorang seharusnya tidak menyempitkan jalannya di dunia kultivasi. Benar saja, Sanhu perlahan tersadar setelah Wang Yiran menggendongnya kembali ke paviliun tepi air dan menyentuh beberapa titik akupunturnya. Terlepas dari penampilannya yang sangat acak-acakan, basah kuyup, sebagian kulitnya terlihat, dan kehilangan seluruh wajahnya, kondisi dan auranya tampak cukup baik. Ia berjuang untuk berdiri, dahinya merah dan bengkak saat ia berdiri membelakangi orang lain. Ia menyandarkan tangannya ke tiang dan meletakkan tangan lainnya di atas mulutnya. Gadis muda yang basah kuyup dan kurus itu matanya berair, dan tampak memesona dan menyedihkan, sangat kontras dengan sifatnya yang biasanya acuh tak acuh. Gadis muda yang ikut bersenang-senang tanpa mempedulikan keseriusan situasi itu menjulurkan leher dan menatap Chen Pingan yang sedang minum di jalan setapak gunung dengan linglung. "Wow, dia benar-benar orang yang kuat," serunya takjub. Cendekiawan muda itu melirik sekilas sosok ramping Sanhu, yang terlihat jelas berkat pakaiannya yang basah kuyup. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Kakinya panjang dan indah, dan pemuda yang naif itu kemungkinan besar tidak terbiasa dengan rasa kaki seperti itu. Namun, bagi para tuan muda berpengalaman dari klan kuat seperti dirinya, sudah diketahui umum bahwa kaki seperti itu paling berbahaya bagi kesehatan pria. Satu masalah baru saja selesai, tetapi masalah lain segera muncul. Ada anggapan bawahan mengorbankan diri mereka sendiri saat tuannya dipermalukan di dunia kultivasi, dan pria dengan busur tanduk sapi itu tampaknya melihat tawa kecil beberapa pengawal dan bawahan lainnya saat dia berdiri di antara bawahan terpercaya lainnya di paviliun tepi air. Kemarahannya langsung memberinya keberanian. Ia meraung, lalu meraih busur kesayangannya yang telah dibuat oleh seorang pengrajin selama 10 tahun. Bersamaan dengan itu, ia mengambil anak panah beralur putih dari tabung panahnya dan menarik busurnya hingga penuh. "Penjahat sepertimu berani melukai nona muda. Makan anak panahku." Situasi tak terduga terjadi silih berganti, sehingga bahkan Villa Master Wang dari Unruly Saber Villa yang terkenal dengan ketenangannya dan tekniknya yang teguh pun tak kuasa menahan rasa sedikit marah. "Malu, kau tidak bisa menembak seseorang dari belakang," teriaknya. Chen Pingan sudah 100 langkah jauhnya, dan hendak berbalik. Namun, langkahnya sedikit goyah, dan dari sudut matanya ia melihat seseorang berdiri di dahan pohon yang menjulang tinggi dengan tangan tergenggam di belakang punggung.
Angin gunung berhembus, dan dahan di bawah kaki lelaki tua berpakaian hitam itu juga bergoyang-goyang seperti air yang bergelombang lembut. Ia tampak sangat mengesankan saat berdiri di sana. Keduanya bertukar pandang sekilas, dan lelaki tua itu segera mengangguk. Melihat ini, Chen Pingan mengurungkan niatnya untuk menyerang. Namun, ia tetap berbalik menghadap paviliun tepi air. Lelaki tua itu langsung menghilang, lalu muncul kembali di jalan setapak pegunungan yang sempit di saat berikutnya. Ia bagaikan kepulan asap saat melewati Chen Pingan. Ia mengangkat tangannya dan mengacungkan jari, menunjuk ke atas. Sebuah anak panah melesat di udara, tetapi terhenti begitu saja di ujung jari lelaki tua itu. Batang anak panah itu hancur karena kekuatan hantaman yang dahsyat, tetapi jari lelaki tua itu tetap tak bergerak dan tak terluka. Lelaki tua itu dengan lembut mencubit mata panah itu dengan dua jarinya. Dengan sekali sentakan, mata panah itu melesat kembali dan menembus tangan si pemanah. Namun, pria itu adalah orang yang tak kenal takut, dan ia menolak untuk menjatuhkan busur tanduk sapinya hanya karena hal ini. Tangannya yang terluka terkulai lemas di sisinya, tetapi ia masih mengangkat busurnya dengan tangan lainnya. Matanya terbelalak karena marah dan ganas saat ia memelototi tamu tak diundang itu. Saat berkelana di dunia kultivasi, seseorang bertanggung jawab atas hidup dan matinya sendiri. Kata lelaki tua berpakaian hitam itu dengan ekspresi dingin. Bukankah para tetua kalian pernah mengajarkan prinsip sederhana ini sebelumnya? Biarlah jika kalian tidak mengikuti aturan apapun di dunia kultivasi lain di negara sisir air. Kalian boleh berbuat apa saja. Namun, hal ini tidak dapat diterima di Villa Pedang Air. Istri Song Fenshan berdiri dan membungkukkan badan dengan anggun. Patriark, sapanya dengan hormat. Ekspresi Wang Yiran sedikit berubah, dan ia buru-buru menangkupkan tinjunya dan menundukkan kepala. Wang Yiran dari Unruli Saber Villa memberi penghormatan kepada pendekar pedang Song. Cendekiawan muda itu langsung menepuk kepala gadis muda itu, memberi isyarat agar ia berdiri. Ia lalu membungkuk dan berkata, murid klan Han Gunung Xiaochong, Han Yuanshan, memberi hormat kepada Master Villa tua. Gadis muda itu tampak bersemangat dan sama sekali tidak gentar menghadapi situasi tersebut. Ia meniru kakak laki-lakinya, membungkuk tanpa menundukkan kepala. Ia menatap lurus ke arah sosok abadi yang sangat terkenal itu dan berkata dengan suara kekanak-kanakan, murid klan Han Gunung Xiaochong, Han Yuanshui, memberi hormat kepada Master Villa tua. Setelah pendekar pedang Song Yusao muncul, cucunya, Song Fenshan, secara mengejutkan menjadi orang terakhir yang berdiri. Suaranya tanpa emosi saat ia berkata perlahan, kakek, perjalananmu ke dunia luar kali ini cukup singkat. Kupikir kau baru akan bersedia kembali setelah semua tamu pergi dan villa kembali tenang dan damai. Orang tua itu melihat sekelilingnya, lalu ia hanya berkata, sungguh buruk suasananya. Ia lalu berbalik dan pergi begitu saja bersama Chen Pingan. Klan Han berpengaruh dari Gunung Xiaochong, negara sisir air. Pemilik villa dari Villa Pedang Sial. Ia tak menghiraukan semua ini, seolah-olah semua itu berada di bawahnya. Pemilik villa tua itu bahkan tak mau repot-repot meliriknya sedikit pun. Song Yusao berjalan berdampingan dengan Chen Pingan, dan raut wajahnya baru sedikit muram setelah ia membelakangi yang lain. Setelah berjalan setengah kilometer, ia berkata dengan nada mengejek diri sendiri, klanku telah tersesat, dan mereka bahkan lebih rendah dari air terjun sekarang. Maaf atas pemandangan yang memalukan ini. Chen Pingan tidak tahu harus menjawab apa, jadi ia hanya bisa menjawab dengan kata-kata umum namun sopan. Orang-orang di villa ini sebenarnya baik-baik saja. Mereka tidak seburuk yang kau katakan, senior. Setiap keluarga memiliki kesulitannya masing-masing, sehingga lelaki tua itu enggan membicarakan kekurangan klannya di depan orang luar, betapapun murah hati dan berpikiran terbukanya ia. Ia mengganti topik pembicaraan dan berkata, mengapa kau tiba-tiba berubah pikiran saat melancarkan pukulan itu? Mengapa kau hanya menggunakan 30 atau 40% kekuatanmu? Calon pemilik Villa Unruli Saber Villa adalah orang yang keras kepala dan sulit dihadapi. Dia mungkin tidak menghargai belas kasihanmu, dan bahkan mungkin akan menyusahkanmu di kemudian hari. Saat ini, orang-orang di dunia kultivasi hanya peduli pada perasaan dan kebahagiaan mereka sendiri. Aku sangat tidak suka ini, tapi aku juga tidak bisa menghargai kurangnya ketegasanmu. Chen Pingan minum anggur dan menggunakan punggung tangannya untuk menyeka mulutnya. Ia tersenyum dan menjawab,
memukul seseorang sampai mati hanya karena aku tidak bahagia itu keterlaluan. Lagi pula, aku akan segera meninggalkan negeri sisir air, jadi tidak akan mudah bagi Villa Pedang Sial untuk mencari masalah denganku, bahkan jika mereka mau. Apa yang akan dia lakukan? Mengutukku di belakangku. Lagi pula aku tidak bisa mendengar kutukannya. Song Yusao berbalik dan melirik Chen Pingan, yang memasang ekspresi tulus di wajahnya. Sikapnya tak terduga, namun juga bisa dimengerti. Song Yusao tersenyum dan berkata, tidak apa-apa kalau orang tua sepertiku berkata seperti ini, karena aku sudah terlanjur masuk neraka. Tidak ada yang penting lagi, jadi mau bagaimana lagi? Lagi pula, kau baru 15 atau 16 tahun, kan? Sungguh membosankan mendengarmu berbicara dengan cara yang begitu dewasa. Chen Pingan tidak membantah lelaki tua itu. Kesuraman yang membebani pikirannya telah mereda secara signifikan setelah ia melayangkan pukulan itu, dan ini sudah cukup. Tiba-tiba ia teringat sesuatu, dan memperingatkan dengan suara pelan, Mama dari kuil tua yang menyebut dirinya salah satu dari 4 roh jahat negeri sisir air telah datang ke vilamu dengan seorang pria besar. Kau harus berhati-hati, senior. Song Yusao tertawa terbahak-bahak dan menjawab, ini bukan apa-apa. Termasuk tuan muda dari klan Han yang sedang duduk di paviliun tepi air, keempat roh jahat ternama dari negara sisir air semuanya sudah berkumpul di vilaku. Siapa roh jahat terakhir? Tanya Chen Pingan bingung. Jangan sebut-sebut mereka, jawab Song Yusao sambil tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Chen Pingan minum seteguk anggur dan memikirkan beberapa hal. Lelaki tua itu mengerti maksudnya, dan ia menjelaskan dengan jujur, tidak ada maksud tersembunyi di balik undanganku kepadamu dan teman-temanmu. Aku hanya berharap villa ini tidak akan dipenuhi anjing dan babi berkulit manusia. Lagi pula, villa air pedang ini kubangun sendiri dari nol, jadi aku tidak ingin kotoran anjing berserakan di mana-mana, berceceran di sana-sini. Berjalan-jalan di tempatku sendiri saja sudah membuatku jijik. Dengan kamu dan teman-temanmu menginap di sini, aku merasa jauh lebih senang dan nyaman. Chen Pingan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Senior ini terlalu jujur dan terus terang. Namun, yang tidak diketahui Chen Pingan adalah fakta bahwa meskipun semakin terkenal sebagai Santo Pedang, Song Yusao juga dijuluki Kenok Besi oleh orang-orang di generasinya. Hal ini merujuk pada sifat Song Yusao yang tidak banyak tersenyum, baik di rumah maupun di dunia kultivasi. Jika seseorang mencoba mengklaim bahwa Song Fengshan memiliki kepribadian yang sama sekali berbeda dengan kakeknya, Song Yusao, maka itu akan menjadi penilaian yang salah terhadap karakter pendekar pedang muda itu. Song Yusao memancarkan sifat keras kepala dan terbatas layaknya para kultivator dari generasi sebelumnya. Hal-hal inilah yang enggan dipatuhi Song Fengshan saat ia mengejar puncak dao pedang. Song Yusao telah melewati usia 70 tahun, dan ia telah menghadapi terlalu banyak badai dan bertemu dengan terlalu banyak orang jahat selama perjalanannya di dunia kultivasi. Karena itu, ia semakin yakin akan satu hal, seseorang seharusnya hanya berargumen dengan mereka yang berakal sehat. Dalam keadaan lain, pedang besi berkaratnya adalah satu-satunya argumen yang ia miliki dan satu-satunya argumen yang ia butuhkan. Song Yusao gemar berkelana hanya dengan pedangnya sebagai teman, dan ia telah melihat banyak jenius muda yang mengesankan selama beberapa tahun terakhir. Mereka memang berbakat, namun kemampuan bela diri mereka masih jauh dari kata memuaskan. Meskipun begitu, mereka tetap sangat sukses dan dikagumi oleh banyak orang di dunia kultivasi. Ada sesuatu yang tidak begitu dipahami Song Yusao. Dunia kultivasi akan diserahkan kepada orang-orang ini mungkin dalam 50 tahun, jadi apa yang bisa diharapkan saat itu? Sehebat apapun Song Yusao dalam berpedang, bagaimanapun juga, ia hanyalah seorang manusia. Orang-orang di generasinya meninggal satu demi satu, membawa serta prinsip-prinsip lama yang tak disukai para pemuda. Prinsip-prinsip ini terkubur 2 meter di bawah tanah bersama mereka. Kini setelah separuh teman separuh musuhnya, Dewa Pedang Tua dari negeri pakaian warna-warni, telah meninggal, Song Yusao merasa semakin kehilangan motivasi dan minat. Ia merasa dunia kultivasi saat ini hambar dan hambar. Anggurnya telah kehilangan cita rasanya. Pria tua dan anak laki-laki itu berjalan santai tanpa melakukan apapun. Setelah beberapa saat, Song Yusao tiba-tiba berkata, orang-orang di paviliun tepi air itu penglihatannya buruk, dan mereka tidak dapat menentukan tingkat niat tinjumu. Namun,
Aku dapat melihatnya dengan jelas, jadi izinkan aku sedikit mengintip dan memberitahumu ini. Ada yang salah dengan kondisi mentalmu saat ini, dan penghalang antara tingkat ketiga dan keempat adalah penghalang utama pertama bagi kita para seniman bela diri. Semakin kokoh fondasimu, semakin rentan kau terhadap kecelakaan tak terduga jika kau maju ke tingkat keempat dengan hati yang gelisah. Lagi pula, longsoran salju di gunung besar ratusan ribu kali lebih mengerikan daripada tanah longsor di gunung kecil. Anak muda, kau harus hati-hati. Chen Pingan langsung tersadar kembali. Ia menyeka keringat dingin di dahinya, lalu merenungkan beberapa saat sebelum berbalik dan berkata, "Terima kasih atas peringatannya, senior." Song Yusao berpikir sejenak sebelum mengatakan sesuatu yang tampaknya sama sekali tidak relevan. Keputusanmu untuk mundur saat itu memang merupakan tanda kebaikanmu. Namun, tindakan itu juga merupakan cacat jika mempertimbangkan kemajuanmu ke tingkat kultivasi berikutnya. Jika kau mengerahkan seluruh kekuatanmu saat itu, kau mungkin akan membunuh gadis muda itu, atau setidaknya kau akan membuatnya lumpuh. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dengan begitu, kau pasti akan membuat semua orang marah dan pertarungan itu akan berubah menjadi pertarungan hidup dan mati. Mungkin itu akan menjadi kesempatanmu untuk naik ke tingkatan berikutnya. Memang, inilah yang disebut para dewa dari pegunungan sebagai kesempatan yang ditakdirkan. Chen Pingan tersenyum menanggapi, tetapi sebenarnya ia sama sekali tidak merasa menyesal. Sebaliknya, jawabannya kembali dipenuhi rasa kedewasaan. Tidak masalah, apa yang menjadi milikku tidak bisa lari, dan apa yang bukan milikku tidak bisa ditangkap. Faktanya, Song Yusao dengan cermat mengamati perubahan halus pada ekspresi Chen Pingan sepanjang waktu. Pria tua itu tanpa sadar mengangguk ketika melihat sikap tenang dan mata murni anak muda itu. Dao pedang yang ditekuni anak muda ini dan dao cucunya, Song Fengshan, sungguh berbeda. Jurang pemisah di antara mereka bagaikan jurang pemisah antara langit dan bumi. Pada tahap ini, masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah, dan siapa yang bisa maju lebih jauh dan lebih cepat. Namun, Song Yusao secara pribadi merasa bahwa anak muda dari negara lain ini, yang memiliki kemampuan pedang yang buruk meskipun ia bepergian membawa kotak pedang, lebih sesuai dengan seleranya daripada cucunya yang jenius. Dalam hal mendidik generasi mendatang, klan terpelajar memang lebih mampu daripada kekuatan dari dunia kultivasi. Song Yusao dengan sepenuh hati menerima pengamatan ini. Ia telah memfokuskan sebagian besar perhatian dan usahanya untuk berlatih pedang di masa mudanya, dan hal ini mengakibatkan ia menutup mata terhadap perkembangan klannya. Mungkin juga bisa dikatakan bahwa ia hanya memiliki sedikit alat yang bisa digunakannya. Paling-paling, ia hanya bisa memukul atau memarahi keturunannya. Melihat kembali semua itu, lelaki tua itu hanya bisa merasa bersalah dan menyesal. Ketanyaannya, Song Yusao merasa situasinya tidak lebih baik dari Wang Yiran dari Unruly Saber Villa. Etika berasal dari klan bangsawan, sementara kekuatan abadi berasal dari sekte bela diri. Keturunan sejati klan bangsawan dibesarkan dalam lingkungan yang penuh etiket dan aturan sejak usia muda. Demikian pula, teknik keabadian diwariskan secara sistematis sejak zaman kuno kepada pasukan abadi di pegunungan. Song Yusao sangat menyadari fakta ini. Ia pernah berkelana jauh ke negeri aliran selatan, dan berinteraksi dengan banyak tokoh ternama di sana. Ada berbagai macam orang dengan kepribadian yang berbeda-beda, dan mereka semua memang memiliki sikap dan perilaku masing-masing. Bahkan, para cendekiawan yang lemah di sana pun bisa membuat seseorang merasa malu. Di jalan setapak pegunungan sempit yang menghubungkan air terjun dengan villa air pedang, terdapat sebuah tempat peristirahatan yang indah dan menawan dengan atap yang menjorok ke atas. Sebuah plakat tergantung di pintu masuk bertuliskan, "Gunung dan Air", dan bait-bait di kedua sisi pintu bertuliskan, "Batu putih bergerigi", dan "Air jernih yang bergumam". Kata-kata ini sangat sederhana, tetapi juga unik dengan caranya masing-masing. Song Yusao sangat menyukai tempat peristirahatan ini, dan ia menyeret Chen Pingan untuk duduk di bangku panjang di dalam paviliun. Mereka duduk berhadapan, dan lelaki tua itu meletakkan pedangnya di lututnya. Sementara itu, anak laki-laki itu tetap membawa pedangnya di punggungnya. Salah satunya adalah seorang santo pedang yang sangat dihormati, dan yang satunya lagi kurang percaya diri bahkan untuk melancarkan serangan pedang. Pandangan mereka luas, dan gunung-gunung yang jauh tampak seperti alis hitam seorang wanita cantik.
Angin pegunungan menyegarkan, membuat seseorang merasa rileks dan riang. Song Yusao duduk diam, bahkan tidak berusaha berbasa-basi dengan anak laki-laki itu. Ia hanya memikirkan beberapa hal pribadi. Cucunya, Song Fengshan, tidak terlalu ambisius dalam hal-hal yang berkaitan dengan dunia kultivasi. Sebaliknya, istri cucunya lah yang mengobarkan api dari balik layar. Ia selalu berbisik di telinganya, dan berhasil meyakinkannya bahwa ia hanya melakukan hal-hal kecil dengan cara yang praktis. Karena itulah ia akan menjadi pemimpin aliansi dunia seni bela diri. Tak hanya itu, ia bahkan akan memimpin baik kultivator biasa maupun kultivator iblis, bahkan sampai memperluas pengaruhnya hingga ke istana kekaisaran. Kalau tidak, dengan temperamen Song Fengshan, bagaimana mungkin ia peduli pada putri dari negeri sisir air saat itu? Tidak membunuhnya dengan satu tebasan pun sudah menunjukkan pengendalian diri dan kebaikan hati yang kuat. 4 roh jahat dari negara sisir air adalah gelar baru yang baru muncul dalam 10 tahun terakhir. Mereka kurang dikenal di dunia kultivasi, dan umumnya hanya Grandmaster kultivasi setingkat Wang Yiran yang pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Anggota terkuat dari kelompok ini adalah pria kekar yang tiba di Villa Pedang Air bersama seorang yang disebut Mama. Ia memiliki harta abadi, tombak perak, dan telah mendirikan kekuatan iblis di negara sisir air. Peringkat kedua ditempati oleh gadis muda iblis dari kuil tua, dan setelahnya adalah tuan muda yang tampak biasa-biasa saja dari klan Han yang selama ini duduk di paviliun tepi air. Ia berasal dari klan ternama, namun ia justru mengembangkan teknik iblis. Tak hanya itu, ia bahkan telah berhasil memikat dan mengendalikan banyak pejabat tinggi di negeri sisir air. Roh jahat terlemah dari keempatnya tampak jauh, namun tepat di depan mereka pada saat yang bersamaan. Ia tak lain adalah cucu menantu Song Yusao. Ia, secara kebetulan, berkenalan dengan Song Fengshan saat ia sedang bepergian. Setelah itu, mereka berdua menjadi suami istri tanpa sepengetahuan atau izin Song Yusao. Tak hanya itu, mereka bahkan mengumumkan pernikahan mereka kepada dunia. Ketika Song Yusao akhirnya kembali dari perjalanan panjangnya, segalanya sudah berakhir dan tak bisa dibatalkan. Yang paling membuat Song Yusao jengkel adalah kenyataan bahwa Song Fengshan yang tergila-gila mengakui bahwa ia mengetahui identitas iblis istrinya. Saat itu, Song Yusao telah menghunus pedangnya dan menghancurkan pedang cucu tertuanya. Kemudian, ia menusukkan pedangnya ke perut wanita itu. Song Fengshan menjadi marah dan mencoba melawan kakeknya dengan mempertaruhkan nyawanya. Frustrasi dan marah, Song Yusao telah menyerang untuk memutuskan urat pergelangan tangan cucunya yang tidak berbakti, secara menyeluruh memutuskan kemampuannya untuk menekuni ilmu pedang Dao, jangan sampai dia menyakiti orang lain di masa mendatang. Namun, tanpa diduga, wanita itu maju untuk menghalangi serangan Song Fengshan, bahkan membiarkan lelaki tua itu menusuk jantungnya. Ia belum mati, tetapi jembatan keabadiannya telah hancur. Setelah itu, ia menjadi wanita lemah yang selalu sakit, bahkan di hari-hari musim semi yang lebih dingin. Ini adalah masalah keluarga yang tidak menyenangkan, dan Song Yusao telah mencoba menggunakan akal sehat dan emosi untuk membujuk cucunya. Pada akhirnya, ia tetap gagal membujuknya bahkan setelah melancarkan beberapa serangan pedang. Malahan, segalanya menjadi rumit dan menegangkan. Song Yusao menghela napas panjang. Paviliun gunung dan air dikelilingi batu-batu putih bergerigi dan air jernih yang mengalir deras. Pemandangannya indah, tetapi urusan duniawinya mengecewakan. Senior Song, bolehkah aku berlatih teknik tinju di air terjun selama beberapa hari ke depan? Tanya Chen Pingan tiba-tiba. Song Yusao langsung menyetujui permintaannya tanpa bertanya apapun. Kenapa tidak? Aku akan segera memberitahu semua orang bahwa area dari paviliun gunung dan air hingga air terjun adalah area terlarang di Villa Air Pedang. Siapapun yang masuk tanpa izin akan dihukum mati. Chen Pingan menggaruk kepalanya dengan gelisah. Aku bisa pergi berlatih teknik tinju di malam hari saat tidak ada yang menikmati pemandangan di air terjun. Tidak perlu menyegel area itu di pagi hari, itu terlalu tidak masuk akal. Song Yusao menggelengkan kepala dan tertawa terbahak-bahak, lalu menjawab, kau terlalu pendiam, anak muda. Apa aku perlu bicara dengan orang lain ketika menyegel suatu area dan menjaganya tetap bersih di wilayahku sendiri? Chen Pingan hanya bisa menerima hal ini dan berkata, jika ada hal yang membutuhkan bantuan dari pihak villa, silakan beritahu saya, senior.
Orang tua itu menepuk pedang besi di lututnya dan mendengus, pedangku berbeda dari 2 pedang di punggungmu. Ekspresi canggung tampak di wajah Chen Ping'an, lalu dia meraih labu pemeliharaan pedangnya dan fokus minum, tanpa berkata apa-apa lagi. Song Yusao menahan tawa dan mengikatkan kembali pedangnya ke pinggang. Kemudian ia berdiri dan berkata, silakan berlatih teknik tinju kapanpun kau mau. Kau boleh tinggal di villa selama yang kau mau. Oh, iya, anggurmu sama sekali tidak harum. Saat aku kembali, aku akan meminta seseorang untuk membawakanmu beberapa toples ramuan ukir bunga. Sudah terkubur di bawah tanah selama hampir 20 tahun, dan itulah yang kusebut anggur yang baik. Apa yang sedang kau minum sekarang? Rasanya tidak lebih baik dari air. Yang lebih penting, kau selalu suka minum 1 atau 2 teguk, terlepas dari ada atau tidaknya orang di sekitar. Aku jadi merasa malu padamu. Dengan ketukan kakinya, lelaki tua itu bergoyang dan langsung muncul di dahan tinggi di kejauhan. Dengan beberapa lompatan lincah, ia langsung menghilang dari pandangan. Chen Ping'an duduk di paviliun gunung dan air sendirian. Ia telah bertemu senior ini 2 kali, dan ia teringat dewa kota Shen Wen dari prefektur Bluser, negara pakaian warna-warni. Meskipun yang satu adalah seniman bela diri murni yang terkenal di dunia kultivasi, yang satu lagi adalah dewa terpelajar yang menikmati persembahan dupa, dan ada juga pemurniki yang telah mengangkat Luan-Luan sebagai muridnya, ia memiliki firasat bahwa mereka bertiga cukup mirip. Namun, ia tidak tahu persis apa itu. Bagaimanapun, Chen Ping'an merasa ia benar-benar tidak bisa lagi membeli minuman keras termurah untuk labu anggurnya setelah berinteraksi dengan mereka. Yah, itu tidak masalah. Lagi pula, dia akan segera menerima anggur terbaik di Sweetwater Villa, kan? Yang terpenting, dia tidak perlu mengeluarkan uang. Maka dari itu, Chen Ping'an berada dalam suasana hati yang sangat baik saat ia meninggalkan paviliun gunung dan air dan kembali ke kediaman sementaranya. Setibanya di halaman, Su Yuanxia dan Zhang Sanfeng saling berpandangan melihat ekspresi gembiranya. Apa yang terjadi? Apakah kunjungan ke air terjun itu efektif? Chen Ping'an dengan senang hati duduk di samping meja batu dan terkekeh, aku akan berlatih teknik tinju di air terjun malam ini. Siapa yang mau ikut? Mungkin kau mengintip wanita cantik yang sedang mandi di dekat air terjun. Tanya seniman bela diri berjanggut lebat itu sambil menyeringai licik. Kalau memang ada pemandangan seindah itu, aku juga ikut. Zhang Sanfeng berkedip dan menambahkan, aku bisa mengawasi kalian berdua. Chen Ping'an merasa sedikit jengkel, lalu menjelaskan, bagaimana mungkin. Bahkan, aku sempat terlibat konflik dengan beberapa orang di air terjun. Aku sempat berkelahi, dan lawanku sepertinya berasal dari Villa Pedang Sial. Untungnya, Senior Song turun tangan dan membantuku menangkis panah dari salah satu bawahan mereka. Kalau tidak, kemungkinan besar aku harus terus melawan mereka. Kalau terus seperti ini, aku mungkin akan menyeret kalian berdua ke bawah bersamaku juga. Su Yuanxia mendecakkan lidahnya heran dan berkata, Chen Ping'an, menyeret kami juga. Aku ini pria yang tidak beradab, jadi bagaimana mungkin kau menginginkan kecantikanku? Kalau kau bertanya padaku, aku akan bilang Zhang Sanfeng memang cukup cantik. Nanti kalau aku ke kota kecil, aku akan membantunya membeli beberapa pakaian wanita. Setelah itu, kita bisa mengajaknya berkeliling air terjun. Mungkin aku bahkan bisa menjadi mak comblang untuk kalian berdua dan berhasil menyatukan kalian dalam cinta dan pernikahan. Chen Ping'an hampir menyemburkan anggur yang sedang diminumnya. Zhang Sanfeng pura-pura muntah, lalu buru-buru menjauh dari kedua temannya. Ada amarah pura-pura di wajahnya saat ia berseru, bahkan kelinci pun tidak makan rumput di samping sarangnya. Tapi, kalian berdua malah mengincar adikmu juga. Kalian keterlaluan. Chen Ping'an diam-diam berdiri dan berjalan untuk duduk di kursi batu lainnya, menjauhkan dirinya dari Su Yuanxia. Seniman bela diri berjanggut lebat itu mengelus jenggotnya dan bertanya, ada apa? Demi saudara-saudara kita, kita bahkan harus rela ditikam dengan pedang di dada. Kalau begitu, apa salahnya berganti pakaian wanita? Saudaraku, kau tidak boleh begitu tidak setia. Zhang Sanfeng menangkupkan tinjunya dan memohon ampun, terus mundur sambil berkata, aku akan belajar beberapa buku klasik di kamarku. Karena kalian berdua sangat setia, bagaimana kalau kalian menikmati percakapan ini berdua saja? Su Yuanxia tertawa terbahak-bahak. Chen Ping'an tersenyum penuh arti.
Pelayan Chu kebetulan tiba saat ini, dan ia datang bersama beberapa bawahan untuk mengantarkan 4 toples besar anggur yang lezat. Ia pergi setelah mengantarkannya, tetapi jelas bahwa ia bersikap lebih hormat dan ceria terhadap Chen Ping'an. Sebenarnya, Zhang Sanfeng tidak suka minum. Oleh karena itu, Chen Ping'an hendak membagi anggur menjadi 2 dengan Su Yuanxia, memberinya 2 dari 4 toples. Namun, Su Yuanxia ragu sejenak sebelum tersenyum dan menggelengkan kepala, berkata, 1 toples cukup untukku. Kamu bisa ambil 3, Chen Ping'an. Chen Ping'an sedikit bingung. Su Yuanxia melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Baru kemudian ia menunjuk labu anggur merah tua di pinggang Chen Ping'an dan terkekeh pelan, kau pikir aku tidak melihat apa-apa? Aku menjelajahi dunia kultivasi bukan tanpa alasan, dan aku hanya terlalu malu untuk mengatakan apapun di masa lalu. Ini mirip dengan bagaimana Zhang Sanfeng memperkenalkan dirinya sebagai Zhang San di awal. Siapa yang tidak punya rahasia saat menjelajahi dunia kultivasi? Labu anggurmu itu entah harta karun saku legendaris dari kekuatan abadi atau labu pemeliharaan pedang yang bahkan lebih berharga. Benarkah? Seniman bela diri berjanggut besar itu menunjuk ke matanya dan berkata, haha, aku sudah bisa melihat semuanya. Chen Ping'an tidak menyangkal apapun, dan menjawab dengan lembut, maafkan aku karena menyembunyikan ini dari kalian berdua selama ini. Su Yuanxia memutar bola matanya dan mendengus, sudahlah, apa yang perlu dimaafkan? Kecerobohan di dunia kultivasi adalah kejahatan sejati terhadap teman. Ekspresi sedih terpancar di wajah seniman bela diri berjanggut lebat itu setelah mengatakan hal itu. Ia membuka sebotol anggur villa pegunungan yang indah yang telah lama tersegel dan menuangkannya ke dalam teko anggurnya yang biasa. Ia mengaduk-aduk isinya setelah mengisinya, lalu menambahkan, aku tidak bermaksud bersikap sopan. Aku sendiri sudah sangat menderita, jadi aku tahu bagaimana keadaannya. Su Yuanxia meneguk anggurnya dalam-dalam. Masih ada lebih dari setengah toples tersisa, jadi ia pasti bisa menghabiskannya. Chen Ping'an tidak berkata apa-apa saat melihat Su Yuanxia sedang lesu. Ia pun mulai minum, tapi perlahan, tidak seperti seniman bela diri berjanggut lebat yang melahapnya seperti sapi. Su Yuanxia menghabiskan setoples anggur dalam beberapa tarikan napas. Jenggotnya dipenuhi butiran anggur, dan ia menyekanya dengan tangan sambil terkekeh dan bertanya, labu anggurmu diisi dengan anggur yang sama, tapi apakah rasanya akan berbeda dengan milikku? Chen Ping'an tersenyum dan melemparkan labu anggurnya kepada seniman bela diri berjanggut lebat itu. Coba sendiri. Su Yuanxia mengangkat labu pemeliharaan pedang tinggi-tinggi ke udara sebelum menengadahkan kepalanya ke belakang dan meneguk anggur seteguk besar. Ia kemudian melemparkan labu anggur itu kembali kepada Chen Ping'an dan berkomentar puas, rasanya memang sedikit lebih enak. Omong kosong, jawab Chen Ping'an sambil menyeringai. Anggur di labu anggurku adalah anggur termurah dari kota kecil. Bagaimana bisa dibandingkan dengan minuman anggur ukiran bunga dari villa pegunungan yang sudah berumur 20 tahun? Su Yuanxia agak mabuk, wajahnya memerah saat ia berdiri dan berjalan gemetar ke kamarnya. Ia berniat tidur nyenyak dan panjang. Namun, ia berhenti, berbalik, dan menjawab sambil menyeringai, ini anggur milik calon pendekar pedang agung, jadi bagaimana mungkin rasanya tidak enak? Rasanya sangat enak. Ia berbalik ke arah pintu dan terhuyung beberapa langkah ke depan. Kepalanya bergoyang-goyang sambil bergumam, aku, Su Yuanxia, bisa membanggakan ini selamanya.